Ini kita mau menurunkan mesin Panther Grand. Ini Grand Touring atau Touring ya? Touring ya, Touring lama. Permasalahannya ngobos seperti biasa. Kita periksa dulu sebelumnya. Oh, ini yang kemarin Matic kemarin ya, datang kemarin. Ini sampai ini airnya juga cepat habis, overheat. Jadi airnya sering habis. Suaranya seperti ini. Ya, sudah ngecap ya. Oke, langsung kita lihat. Suara mesinnya juga kurang halus ini lur ya. Bukan nih. Oke, sudah positif. Kita turunkan saja mesinnya. Oke, sudah diturunkan mesinnya. Ini adalah Panther Matic, Touring Matic. Ya, ini masalahnya banyak ya. Kata pemiliknya overheat, sering kepanasan. Itu, dan mesinnya suaranya kasar juga kemarin. Didengarkan suaranya kasar ya, tidak halus. Makanya ini kemarin saya analisa secara suara. Itu bisa jadi sehernya itu sudah tidak presisi, jadi agak kekocaan, sehingga akan timbul suara lak-lak, itu bisa terjadi. Nozzle selain dari seher juga bisa disebabkan oleh suara nozzle juga ya. Tapi kalau suara nozzle itu biasanya ada ketimpangan pada mesinnya, goyang-goyang atau gimana, ada suara ginjal. Tapi kalau mesin rata dan suara tak-tak itu berarti ada kekocaan pada sehernya. Ini kita lepas silinder headnya dulu. Nanti kita cek sekernya. Semoga saja linernya bagus. Nah, ini membahayakan ini. Nah, ini wah, ini ben berat ini. Ini sudah mengenaskan. Nah, ini selang-selang seperti ini. Ini wajib ganti total untuk selangnya. Oil coolernya sudah mulai berkarat. Nah, tapi kita periksa lagi nanti. Ini adalah selang-selangnya. Ini. Selang-selangnya ini sudah waktunya diganti ya, waktunya diganti. Pokoknya selang-selang ini semua akan kita ganti karena sudah seperti ini. Ini bisa menjadi bom waktu. Kita angkat dulu silinder headnya untuk melihat cleanernya itu seperti apa. Yo, 5 menit. Oke. Kok rupanya kok gini? Nyebrang. Kompresnya pada nyebrang ya ini ya. Kalau linernya iki ternyata masalahnya aman panas sama ini. Baunya seperti gosong, kompresi menyeberang. Oke, pantesan ini kemarin kok katanya mesinnya panas, airnya cepat berkurang. Ternyata ini ya, kompresinya berang. Nanti ke arah air sini, ke arah baut seperti ini. Ini perlu diseser. Tapi kok ya diseser tuh sanjane iki lho. Kok sana bloke sih Mas. Oh ya iki urung lagi sih. Jeglong kene. Menjagaan. Kalah kek. Kita sudah membongkar mesin ini ya, Panther Matic ini yang kemarin ngobosnya itu juga parah. Nah, ini saya lihat dulu ada linernya ya. Liner kesemuanya itu sudah baru semua.
liner dan ring shaker sudah baru semua. Kenapa kok bisa ngobos? Ya karena biasanya kalau seperti ini itu ada ketidakpresisian pada blok silinder ya. Lihat, ini seperti ini ya. Kelihatan ada yang tidak menyentuh, bekasnya tidak menyentuh ya. Ini ya, kita putar-putar, itu kelihatan bahwa liner tidak rata dan presisi. Ini hampir ke semuanya seperti itu. Seperti ini, lihat. Kalau liner sehat itu lukanya tidak seperti itu loh ya. Tidak seperti itu. Ini sudah ngobos karena tidak permukaan liner tidak menyentuh 100% terhadap ring shakernya, makanya terjadi seperti ini. Selain itu kemarin mesinnya juga kasar. Suara mesin yang kasar itu diakibatkan oleh suara knocking dari ketukan shaker terhadap dinding silinder atau liner. Kalau kita amati satu persatu, ini menemui ini shakernya adalah shaker bekas. Jadi walaupun liner ini sudah baru, tapi ini shaker yang dipasang ini adalah shaker lama. Lihat, kausan yang seperti ini, berkilau seperti ini menandakan sudah ada kausan, sehingga kalau dipasang ini pasti tidak presisi, ada kekocakan teman-teman. Nah, inilah yang menyebabkan mesin ini menjadi bersuara kasar seperti suaranya yang kemarin ya, sudah jelas. Jadi untuk bisa mendapatkan suara yang halus antara dinding silinder ini ya, kalau ini kan ada linernya gini. Jadi dinding silinder ini, liner ini ketika dipasang shaker itu harus presisi, jangan kocak terlalu parah ya. Kalau kocak pasti akan timbul suara yang rame. Jadi suaranya kemeletak, klak. Itu adalah berarti suara ketukan pada saat mesin hidup ya, seperti itu. Nah, ini kenapa kalau liner baru tapi ngobos? Lihat. Kalau kita meriksa permukaan blok ini, nah ini sepertinya ini oval ya. Kalau dilihat saja, ini warnanya hitam, ini warnanya putih. Nah, ini warnanya putih. Ini pernah kehabisan air, kelihatan di sini sangat menonjol. Terus ini sudah digesek dengan bubut ya, mesin bubut. Nah ini. Nah, ini ada sealer, ada tribon di sini, lihat. Nah, ini ada hitam, itu ada tribon. Kenyataannya tribon ini masih ada di sini, berarti ini menggantung ya, tidak menyentuh terhadap linernya. Ya, sudah jelas tidak menyentuh terhadap linernya. Kalau yang sehat itu biasanya nah ini, seperti ini. Ini masih sehat. Ya. Kalau ini sudah jelas tidak sehat. Sudah pernah mengalami kondisi seperti ini. Saya pernah mengalami kondisi seperti ini, memperbaiki mesin dengan kondisi seperti ini. Punyanya Pak Anwar dari Surabaya, itu ganti liner baru orisinil. Harganya mahal ya, harganya 3,7 juta. Dipakai 6 bulan, ya dipakai 6 bulan, olinya mendadak boros, menjadi boros, tidak berhasil. Nah, padahal saat itu kalau kita lihat ngobosnya, tidak ngobos, tapi olinya boros. Nah, mobil ini selain ngobos juga boros. Jadi ini berarti kondisinya itu lebih parah, ini sudah ngobos, oli boros. Punya Pak Anwar dulu itu akhirnya saya tarik lagi, saya suruh datang kemari, linernya saya copot lagi. Akhirnya ini solusinya saya pasang dengan liner coulter ya. Tidak pakai liner seperti ini lagi, tapi kita pasang dengan liner coulter. Jadi seperti itu. Solusi saya seperti itu teman-teman. Saya pasang dengan liner coulter. Dipresisikan dengan shakernya, dipresisikan dengan ring shakernya, sehingga hasilnya bagus. Dan sekarang sudah 1 tahun lebih, hampir 2 tahun, itu sudah aman-aman saja dan tenaganya pun juga mantap. Jadi kalau menurut saya solusi memperbaiki mesin ini harus ke bengkel bubut dulu, direpair bloknya dulu. Kok tidak diganti blok saja? Jangan. Ganti blok mesin itu masalahnya pada surat dokumennya ya. Kalau mesinnya gantian itu nomor di SNK sama nomor mesin juga sama, itu akan menjadi masalah ya. Terutama ada dijual, pasti ada masalah nih. Jadi bisa saja mesinnya digesek di bawah, tapi itu sudah menjadi mobil yang minus karena blok double. Jadi kalau menurut saya diperbaiki itu jauh lebih bagus dan lebih aman. Saya masih mau konsultasi sama pemiliknya dulu untuk memutuskan langkah selanjutnya. Kalau menurut saya ya, supaya bisa irit itu tetap pakai liner cor langsung ya, nggak usah pakai liner lagi ya. Jadi nggak usah pakai liner lagi, liner cor saja cukup irit ya. Apakah liner tersebut bekasnya tersebut masih bisa dipakai? Saya ragu-ragu dengan masih bisa atau tidaknya, karena itu yang saya khawatirkan itu sudah cacat bentuknya menurut blok yang lama. Jadi kalau dipasang dengan liner itu lagi, saya khawatir hasilnya tidak maksimal. Jadi menurut saya mending tetap pakai liner cor saja langsung.
dan kita ganti dengan seker yang baru. Untuk sekernya itu sudah kita belikan loh ya, sudah kita belikan, kita tinggal bawa saja ke bengkel bubut. Jadi insya Allah besok ini kita bongkar total, mau kita setor ke bengkel bubut langganan kita, yaitu bengkel bubut remaja yang ada di Kepanjen Malang. Untuk sekernya saya pakai merek Isuzu Astra Indonesia ini ya, bukan merek yang lain-lain. Saya agak fanatik dengan seker yang produk ini karena menurut saya lebih halus suaranya ya. Jadi liner standar kalau dipasang dengan seker ini suaranya halus. Kemarin dulu pernah pasang seker yang bukan ori, dipasang di liner standar, urinya soalnya kasar. Kalau seker nggak ori itu sebenarnya bisa saja halus asalkan di quarter ya. Jadi menyesuaikan ukuran sekernya itu ukuran linernya menyesuaikan dengan sekernya. Tapi kemarin itu saya sempat salah beli seker yang bukan original, suaranya kasar. Akhirnya seker tersebut tetap saya pakai juga di mobil yang lain ya. Pada saat ada orang minta perbaikan yang murah, seker tersebut saya pakai dan saya kotor. Dan setelah dikotorkan, seker tersebut suaranya menjadi halus. Karena apa? Walaupun ukurannya agak kecil sedikit, tapi karena dikotor, linernya tetap presisi dengan seker tersebut. Dan gapring sekernya itu menjadi lebih rapat, 0,30. Suaranya halus, terus ngobosnya juga sembuh. Apakah liner tersebut bisa awet? Insya Allah awet, karena kita juga milih bahan liner yang berkualitas juga, mengadopsi dari Top City. Kita percaya pada bengkel bubut langganan kita memakai bahan yang bagus sekalian ya. Biaya untuk pasang liner cor adalah 2.500.000 ya. Sudah dikolter halus, mulus, sesuai dengan ukuran sekernya tersebut. Oke teman-teman, demikian informasi dari saya untuk penanganan mobil ini. Ini besok saya bawa ke bengkel bubut. Informasi selanjutnya akan menyusul dan tetap saya posting di YouTube ini. Sekalian kita perbandingkan suaranya. Yang perlu diketahui juga, mobil ini juga sudah pernah diperbaiki lah pokoknya, seperti yang saya katakan tadi, cuma kurang memuaskan karena masih ngobos tersebut. Semoga setelah sampai di sini dikoter menjadi baik kembali. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.